Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat Mini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Disampaikan oleh Kurniasih Mufidayati, nomor anggota A425. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI dan hadirin semua yang kami muliakan. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kasih sayang dan rahmatnya, kita bisa menghadiri rapat Badan Legislasi ini sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, insan pilihan yang menghikmat kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk kemanusiaan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI serta hadirin yang kami hormati. Dalam rangka merealisasikan tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat beradab, adil dan makmur, dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara wajib menjamin kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi setiap warga negara, termasuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk kesejahteraan ibu dan anak. Ibu dan anak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keluarga. Keluarga sebagai institusi utama dan pertama yang berperan besar dalam membangun sumber daya manusia Indonesia berkualitas di masa depan. Karena dalam keluargalah seorang insan tumbuh dan berkembang di tangan seorang ibu yang berperan sebagai orang pertama bagi seorang anak untuk belajar dan bersosialisasi. Namun saat ini ibu dan anak masih tergolong kelompok yang rentan. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dari masih tingginya angka kematian ibu dan anak disebabkan kurang terjaminnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak yang dimulai sejak ibu memasuki masa persiapan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pasca melahirkan anak. Di samping itu, saat ini kita juga menghadapi globalisasi dan pesatnya perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, serta teknologi informasi yang menawarkan banyak informasi bagi para ibu. Akan tetapi ternyata hal tersebut memberikan tantangan tersendiri yang harus ibu hadapi. Mulai dari kebingungan disebabkan begitu banyaknya manfaat informasi tentang gaya pengasuhan anak atau parenting melalui media sosial sampai dengan permasalahan anak yang tidak bisa lepas dari gadget. Keluarga sebagai sebuah unit terkecil dalam masyarakat merupakan wadah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bersifat fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan spiritual setiap individu yang hidup bermasyarakat dalam sebuah bangsa dan negara. Dalam sebuah keluarga, ibu merupakan orang pertama yang memberikan pendidikan dan pengasuhan pada anak, karena ibu telah melindungi, membesarkan, dan menguatkan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Namun dalam menjalankan tugasnya, dalam merealisasikan hak anak secara optimal, ibu tentunya harus mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan pendampingan dari ayah. Karena pada dasarnya sebagai orang tua, keduanya memiliki tanggung jawab terhadap perawatan, pengasuhan, dan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan dan mengoptimalkan kesejahteraan ibu dan anak, maka rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak bagi fraksi Partai Keadilan Sejahtera adalah suatu hal yang penting untuk dibahas. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI serta hadirin yang kami hormati. Berkaitan dengan rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat sebagai berikut. Pertama, fraksi PKS mengapresiasi atas diakomodasinya banyak klausul dari draft RUU tentang ketahanan keluarga yang terkait dengan kesejahteraan ibu dan anak ke dalam draft RUU kesejahteraan ibu dan anak ini. Namun kami perlu tekankan kembali bahwa paradigma penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak merupakan hal yang tidak boleh terpisahkan dari keluarga. Karena ibu dan anak merupakan bagian dari keluarga. Kesejahteraan ibu dan anak dapat optimal dicapai jika ayah turut berperan aktif memberikan perlindungan, pertolongan, pendampingan kepada ibu dan anak serta didukung secara optimal oleh keluarga dan lingkungan. Di samping itu, kami berharap
ke depan, DPR RI juga dapat menyusun kembali RUU terkait penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sehingga dapat mengembalikan dan menguatkan fungsi keluarga dalam kebijakan yang bersifat hulu dan mampu berpihak pada kepentingan keluarga dan memberikan perlindungan kepada keluarga secara utuh dan komprehensif. Kedua, fraksi PKS berpendapat bahwa pentingnya ditambahkan pasal 28B, pasal 28H ayat 1, pasal 28 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bagian mengingat sebagai dasar hukum rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Ketiga, fraksi PKS juga mengusulkan agar menambahkan kata menikah dalam definisi ibu pada pasal 1 Ketentuan Umum Angka 3 sehingga menjadi berbunyi ibu adalah perempuan menikah yang mengandung, melahirkan, menyusui anaknya dan atau mengangkat, memelihara dan atau mengasuh anak. Hal tersebut berdasarkan amanat konstitusi pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pada bagian mengingat dalam rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan hal yang urgen dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pasal 28B ayat 2 yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keempat, fraksi PKS mengapresiasi diakomodasinya usulan kami bahwa penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak harus berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak harus berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai agama dan kepercayaan yang diyakini sehingga terwujud kehidupan ibu dan anak yang seimbang jasmani maupun rohani. Hal tersebut merupakan suatu hal yang penting dikarenakan ibu yang merupakan madrasah atau sekolah pertama bagi anak dalam belajar dan bersosialisasi primer harus menanamkan nilai-nilai religius dan moral dalam pembentukan kepribadian dan karakter anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Kelima, fraksi PKS berpendapat bahwa rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak harus memberikan hak kepada ibu untuk mendapatkan pendidikan perawatan, pengasuhan atau parenting dan tumbuh kembang anak sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf I rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak merupakan hal yang penting agar ibu dapat menjalankan kewajibannya terhadap anak. Akan tetapi jika pendidikan yang didapatkan oleh ibu tersebut tidak dibarengi dengan pendidikan perawatan, pengasuhan atau parenting dan tumbuh kembang anak yang juga didapatkan oleh ayah, maka hak anak untuk mendapatkan pola asuh yang baik dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya tidak akan terrealisasi secara optimal. Karena dalam pendidikan dan pengasuhan anak, peran ibu dan ayah keduanya dibutuhkan demi tumbuh kembang psikologis anak. Sehingga ibu dan ayah keduanya harus secara bersama-sama belajar pendidikan perawatan, pengasuhan atau parenting dan tumbuh kembang anak. Sehingga keduanya memiliki bekal untuk mendidik dan anak secara optimal. Keenam, fraksi PKS mengapresiasi diakomodasinya usulan kami bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perawatan, pengasuhan, dan didikan pola asuh yang baik dan berkelanjutan dalam kasih sayang kedua orang tua, keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang secara optimal. Dalam pasal 9 ayat 1 huruf D rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak. Hak mendapatkan pola asuh yang baik dan berkelanjutan dalam kasih sayang dari kedua orang tua merupakan suatu hal yang urgen bagi anak, karena jika anak tumbuh dalam kondisi tanpa figur dan kekurangan kasih sayang ibu atau motherless, maka akan berdampak antara lain pada lemahnya anak dalam membentuk hubungan sosial di masa sekarang dan masa depan. Sedangkan jika anak tumbuh dalam kondisi tanpa figur dan kekurangan kasih sayang ayah atau fatherless, maka anak akan mengalami ketimpangan dalam memahami peran orang tua yang utuh, cenderung memiliki kebutuhan afeksi yang lebih besar karena ada bagian dalam dirinya yang terasa tidak lengkap. Oleh karena itu, seyogyanya kedua orang tua baik memiliki peran penting menjadi role model, teladan yang dapat memberikan contoh baik kepada anaknya sehingga anak dapat tumbuh kembang secara optimal.
Ketujuh, fraksi PKS mengapresiasi diakomodasinya usulan bahwa setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan kesempatan dan tempat untuk melakukan laktasi, menyusui, menyiapkan dan atau menyimpan ASI susu ibu ASIP selama waktu kerja dalam pasal 4 ayat 2 huruf C Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Fraksi PKS menyampaikan bahwa jauh sebelum kami mengusulkan klausul tersebut dalam draft RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, maka kami fraksi PKS sudah juga memberikan kesempatan dan menyediakan ruang laktasi kepada ibu yang bekerja dan bertugas di fraksi kami sebagai bukti keberpihakan kami kepada kepentingan ibu dan anak. Maka dengan diakomodasinya usulan tersebut dalam RUU ini, kami berharap kelak semua institusi, terutama institusi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memberikan kesempatan dan tempat untuk melakukan laktasi bagi ibu yang bekerja. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan pandangan di atas, dengan memohon taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tentu saja dengan perhatikan catatan-catatan di atas. Demikian pandangan mini fraksi PKS ini disampaikan. Semoga rapat hari ini memperoleh kesimpulan yang terbaik sebagai ikhtiar kita untuk mengoptimalkan tugas dan kewenangan DPR dalam penyusunan undang-undang sehingga sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan mencatat ikhtiar kita dalam pembahasan ini sebagai bagian dari amal terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Atas perhatian pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI serta hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 9 Juni 2022. Pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Ketua Dr. Haji Jazuli Juwaini MA tertandatangani, Sekretaris Hajah Ledia Hanifah ASS MPSI tertandatangani. Ada juru foto dulu. Juru foto itu. Ada penugasan. Yes. Tuh, gini. Oh, betul lagi, betul lagi. Ini yang resmi yang ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih.